Teror ini bermula ketika ada sekelompok orang melakukan pengeboran minyak di daerah Sidoarjo. Pengeboran itu sebenarnya sudah mendapatkan penolakan dari warga sekitar, dan alhasil pengeboran itu ternyata membawa bencana baru bagi penduduk sekitar. Pipa-pipa dari pengeboran itu bocor sampai mengeluarkan lumpur-lumpur panas ke rumah-rumah, ke lahan, dan perkampungan warga. Total wilayah terdampak dari bencana lumpur ini adalah kurang lebih 1.143 hektar. Desa-desa di sekitar bencana lumpur ini menjadi desa mati karena kebanyakan warganya sudah meninggalkan pemukiman dikarenakan polusi gas beracun dan mengantisipasi jebolnya tanggul susulan. Disinilah mulainya terjadi teror-teror hantu Andong Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen Berbincang dengan Narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mas Moko. Mas Moko ini seorang produser di salah satu TV swasta di Surabaya, di mana Mas Moko ini akan menceritakan pengalamannya ketika berada di Sidoarjo, tepatnya di daerah Tanggulangin. Beliau akan menceritakan urban legend yang ada di sana, yaitu Andong Pocong. Jadi Andong Pocong ini ada hubungannya dengan kasus lumpur lapindo, di mana ketika itu lumpur lapindo mengeluarkan lumpur panas dan berhasil ditanggul, sehingga beberapa kali tanggulnya jebol dan menyebabkan desa yang ada di sekitarnya ini menjadi desa mati. Dan salah satunya ini desa Mas Moko. Adapun kejadian ini pernah dialami Mas Moko sendiri, jadi beliau sempat melihat dan diteror sosok Andong Pocong tersebut. Tentunya teman-teman penasaran dengan kisah Mas Moko ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Moko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Mas Idris. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Setelah kemarin ini sempat take kan, kemudian ada kendala teknis, akhirnya kita take ulang ini ya. Karena mungkin ceritanya agak sedikit berat ini, Mas. Tak bilang itu agak sedikit berat. Iya. Luar biasa sekali. Ya, tadi kesibukannya apa lagi, Mas Moko? Alhamdulillah saat ini kesibukannya sedang bekerja dan menimba ilmu, Mas. Masih kuliah sama kerja ya. Iya, tapi yang menarik sini luar biasa sekali, Mas Moko ini sebagai produser salah satu TV swasta di Surabaya. Keren. Mas. Masih muda tapi sudah menjadi produser. Alhamdulillah, berkaryalah untuk Indonesia. Banyak pengalamannya ini. Enggak, Mas. Dan yang akan diceritakan pada kesempatan kali ini adalah pengalaman yang luar biasa ya menurutku, urban legend juga. Urban legend. Aslinya kan Mojokerto, Sidoarjo ya. Sidoarjo, Mas. Sidoarjo. Apa urban legendnya Sidoarjo yang akan diceritakan? Ini di tanah kelahiran ya, Mas. Tanah kelahiran saya kebetulan di Lumpur Lapindo. Mungkin teman-teman semuanya gitu kan, masyarakat Indonesia, siapa sih yang nggak tahu tentang Lumpur Lapindo gitu kan? Betul. Jadi semuanya tahu, dan di situ ada urban legend tentang terjadinya tragedi Lumpur Lapindo itu seperti apa mitosnya, dan yang paling viral saat itu adalah Andong Pocong, Mas. Itu Mas Moko ini mengalami sendiri pas waktu itu ya? Iya. Waktu umur berapa dulu Mas Moko? Itu kelas 3 SD, Mas. 2006. 2006-an. Iya.
2006. Ya, mungkin awal mulanya kenapa sih kok bisa terjadi semburan lumpur lapindo itu, Mas? Iya, jadi lumpur lapindo itu kan kalau dengar saya waktu itu gitu kan, karena masih kecil, masih belum belum tahu menahu tentang hal-hal yang seperti itu karena orang-orang yang kekeh gitu kan dari pihak sananya mau mengebor minyak di pemukiman masyarakat gitu kan, Mas. Jadi pengeboran itu di dekat pemukiman masyarakat gitu, Mas. Jadi sempat ada penolakan dari masyarakat, cuman karena mereka itu kekeh gitu kan, akhirnya mau nggak mau ya udahlah dibor gitu kan, dan akhirnya terjadilah lumpur lapindo. Kebocoran gas itu akhirnya terjadilah lumpur lapindo dan mengenai beberapa desa di Tanggulangin itu. Total ada beberapa desa atau kecamatan? Ada 3 kecamatan, Mas. Ada 3 kecamatan yang saat ini sudah terendam lumpur lapindo dan hanya menyisakan cerita gitu. Benar-benar. Gitu, Mas. Apa legendnya lumpur lapindo itu apa, Mas? Cerita legend. Iya, jadi di lumpur lapindo ini kan waktu itu ngebor ini kan, kalau ngomong orang faktanya itu kan gara-gara ngebor ini akhirnya terjadi kebocoran. Cuman kalau mitosnya itu ngebornya itu kena kepalanya sesosok naga. Dan naga itu kepalanya ini, Mas, konon kepalanya itu ada di lumpur lapindo, ada di semburannya itu, dan ekornya itu ada sampai di Madura. Sepanjang itu, Mas, gitu. Itu naga gaib itu ya? Iya, sesosok naga. Itu banyak orang-orang tua saat itu bilang bahwa itu kena kepalanya naga dan akhirnya marah gitu kan. Tapi sebenarnya sosok naga ini kan, kalau saya dengar dari orang-orang yang ahli pada bidang ini kan, mereka pernah mengatakan bahwa naga ini tidak merusak gitu loh. Cuman mungkin karena terusik, siapapun yang terusik kan akan melawan gitu loh, Mas. Mungkin bisa jadi ya seperti itu. Tapi ini ada korelasinya sama yang kan sama yang ceritakan itu Andong Pocong ini. Ada korelasinya dengan Andong Pocong ini, Mas. Jadi ini saya langsung cerita saja, Mas, ya. Jadi tentang Andong Pocong ini, waktu itu di sana itu desa yang sangat kehidupan sosialnya itu sangat luar biasa gitu, Mas. Jadi kalau ngomong sekarang katanya di Sidoarjo itu sudah jarang desa yang benar-benar desa sekali gitu kan, kehidupannya seorang di desa gitu. Di situ tuh kehidupan sosialnya luar biasa, desa sekali. Jadi antara tetangga satu dan lainnya itu masih banyak kegiatan gitu loh, Mas. Guyub rukun gitu kan, tentram gitu di situ, apalagi sumber daya alamnya juga masih banyak gitu kan. Tentang setiap rumah itu ada kebun-kebunnya, memiliki pohon mangga sendiri, sawu, rambutan dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan orang dewasa sampai anak-anak pun itu sangat ramai waktu itu gitu, Mas. Dan itu semua berubah ketika lumpur lapindo ini menyerang desa kami gitu. Satu persatu desa itu kena lumpur lapindo. Desa ini kena imbas dari lumpur itu, keterjang lumpur, ditanggul, jebol lagi, kena desa yang lain, jebol lagi, kena desa yang lain, akhirnya merubah situasi sosial yang ada di desa, ada di kecamatan itu, ada di lokasi tersebut. Yang awalnya bahagia, awalnya ramai dan sebagainya, seketika berubah karena banyak orang yang pindah, karena khawatir dengan kondisi lingkungan sekitar yang polusi gas dan lain sebagainya, banyak yang pindah. Dan seketika itu sangat-sangat berbeda dengan awalnya gitu, yang mana setiap malam kegiatan itu kalau nggak jam 12 gitu itu nggak sepi, Mas. Jadi jam 12 itu masih ada bapak-bapak yang masih cangkruan lah ya. Itu di pos, di gardu-gardu gitu masih banyak, dan ada di warkop-warkop itu masih banyak bapak-bapak sama ibu-ibu gitu, ibu-ibu di depan rumah gitu masih ngerumpi-ngerumpi gitu, Mas. Jam 10 sampai jam 12 itu, dan anak-anak masih main gitu kan, seumuran saya masih main-main asik gitu kan. Seketika berubah, Mas. Jam 8 malam itu karena karena saking sepinya, karena banyak yang mulai pindah dan mengamankan barang-barangnya sebelum terkena imbas lagi oleh lumpur lapindo.
desa itu sangat-sangat sepi, Mas. Jadi tidak seperti biasanya jam 8 itu anak-anak ini sudah disuruh pulang. Orang tua ini tidak lagi cangkruan sampai malam karena memang udaranya saat itu tidak bagus, Mas. Kalau misalkan bahas tentang masker saat ini, kita dulu sudah pakai masker karena polusi itu gitu. Iya. Jadi orang tua itu udah sepi banget. Dan yang jadi pantangan untuk anak-anak seumuran saya waktu itu nggak boleh keluar di atas jam 8 malam karena adanya teror tersebut. Teror andong pocong ini. Andong pocong tersebut, Mas. Gitu. Jadi pada suatu ketika gitu kan, Mas, andong pocong ini mulai meneror kami gitu. Ketika beberapa desa itu sudah terkena imbas lumpur lapindo. Jadi kan kerendam, Mas, gitu. Dan setiap desa itu kan pasti punya kuburan keramat gitu, Mas. Dan itu ikut terpendam juga secara otomatis kan karena dilewati oleh lumpur-lumpur itu. Waktu itu desa saya masih belum terdampak, Mas. Desa saya masih belum terdampak, cuman sudah mendekati desa saya. Jadi Tanggul itu sudah dekat dengan desa. Jadi sekitar ada 2 kilo dari rumah itu sudah Tanggul. 2 kilometer itu sudah Tanggul. Nah, di situ ada di desa saya itu ada seorang kakek gitu kan, sebut saja Pak Tarmin namanya. Beliau itu rumahnya ada di tengah-tengah sawah gitu, Mas. Jadi rumah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi rumahnya jaraknya agak jauh-jauh gitu, dan kebetulan rumah beliau yang mepet di tengah sawah gitu. Nah, pada suatu ketika Pak Tarmin ini baru pulang dari kumpul sama teman-temannya di gardu. Kalau sekarang kan pos ya, Mas, dulu kan gardu gitu kan, ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol di gardu itu. Sekitar jam setengah 1, jam 1 malam beliau pulang ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah itu, karena gardunya itu ada di seberang desa dan seberang desa itu melewati sawah tersebut, beliau menuju ke rumahnya itu kan melewati sawah itu, Mas. Nah, di sawah itu adalah salah satu akses masuk ke desa saya, termasuk desa saya. Tuh. Nah, beliau perjalanan pulang sampai di tengah sawah itu ada hal yang membuat beliau itu terheran-heran, kaget dan sebagainya, karena sesuatu yang sebelumnya memang belum pernah terjadi dan terdengar di situ. Ketika Pak Tarmin ini mengayuh sepedanya pulang, masih sepeda ondel kan, Mas, naik sepeda kebu gitu, beliau pulang ke rumah, sampai tengah-tengah sawah, beliau mendengar bunyi lonceng kayak yang sekarang itu penjual sate loh, kring gitu loh, Mas. Beliau mendengarkan hal tersebut lewat di tengah sawah itu. Jadi pada setengah 1 malam itu beliau lewat dan terdengarlah bunyi cering kayak gitu, Mas. Setelah mendengar itu, beliau penasaran karena memang sebelumnya belum pernah mendengar hal itu di tengah malam gitu. Maksudnya siapa yang lewat situ dengan membunyikan kerincingan itu tadi di tengah-tengah sawah dan jam segitu gitu kan. Beliau penasaran, dicarilah oleh beliau. Beliau berhenti sejenak dan menengok kanan kiri, melihat situasi yang ada di situ, sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang. Tapi terdengar suara itu. Ketika beliau menoleh ke belakang, itu ada andong. Jadi dokar lah, Mas ya. Iya. Dokar. Jadi andong itu ada di belakang beliau. Nah, di belakang beliau itu arahnya berlawanan. Jadi kalau beliaunya itu mau pulang ke rumahnya, sedangkan andongnya itu masuk ke pedesaan yang lain. Jadi berlawanan arah dengan beliau. Ketika beliau melihat hal tersebut dari jauh, beliau melihat sesosok andong, sebuah andong yang bukan andong biasa. Andong tersebut ditumpangi oleh sesosok pocong yang sangat besar. Jadi bukan pocong yang kecil gitu biasa, pocong yang sangat besar, dan kursi kusir itu kosong dan ditarik oleh
kuda, bertubuh kuda tapi berkepala badan manusia. Wih. Dan badan manusia tersebut bentuknya bersisi ular. Seperti itu. Nah, dari situ Pak Tarmin melihat dengan seksama, dan seketika itu beliau ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Dan andong itu tadi masih dalam pantauan beliau. Jadi beliau mengayuh sepeda sambil tengok kanan lagi, tengok belakang lagi, dan semakin jauh tiba-tiba andong ini hilang dari pandangan Pak Tarmin. Sesampainya di rumah, Pak Tarmin bercerita kepada istrinya, dan akhirnya diceritakan kepada orang-orang sekitar bahwa Pak Tarmin melihat andong yang dikendari oleh sosok pocong ini tadi dan ditarik oleh makhluk badan kuda dengan kepala manusia. Seperti itu, Mas. Dan sampai akhirnya berita ini atau kejadian ini itu diceritakan kepada masyarakat luas, dan akhirnya masyarakat tahu tentang adanya hal tersebut. Tapi dengan tahunya tersebut masih belum tahu apa maksudnya dari andong ini datang ke desa tersebut. Dan sampai pada akhirnya ada suatu kejadian di desa yang berbeda, itu kan, sebut saja namanya Bapak Kohar. Beliau itu sama seperti Pak Tarmin, jadi beliau sedang ngobrol dengan teman-temannya di salah satu warkop gitu di desa tersebut. Setelah itu beliau pulang ke rumah dengan kondisi yang tidak ada apa-apa, ya seperti biasa pulang ke rumah gitu kan. Sesampainya di rumah beliau tidak langsung tidur, Mas. Jadi kayak dulu kan paling ya nonton TV atau nonton bola dan sebagainya gitu kan, Mas. Beliau nonton bola sampai jam 1:30 malam. Sekitar jam 1:30 malam itu Pak Kohar ini mendengarkan sebuah lonceng ini tadi, cering, 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 dan itu berhenti tepat di depan rumah beliau. Jadi ketika itu beliau masih biasa, maksudnya tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena mungkin waktu itu mungkin kendaraan dari orang lain atau sepeda ontelnya orang lain dikasih lonceng seperti itu kan, masih Mas. Umum lah ya. Iya, masih umum. Pikirannya beliau masih positif ini, Mas, gitu kan. Sampai akhirnya sekitar masih jam segitu, rumah beliau ada yang mengetuk, Mas. Tok 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 tok. Pintunya itu. Pintu rumahnya diketuk jam 1:30 malam, 1:30 dini hari. Beliau masih belum mendengarkan karena mungkin lagi asik dan fokus menonton acara TV itu tadi, tak bola atau apa gitu kan. Diketok lagi, Mas, dok 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 dok. Dan ketokan itu semakin keras sampai membuat Pak Kohar ini kaget. Kenapa kok ada orang bertamu malam-malam gini dengan ketukan yang sangat keras? Kalau enggak itu benar-benar urgent. Benar. Tuh, dok 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 dok, semakin keras, dok 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 dok. Dan akhirnya Pak Kohar ini merasa penasaran siapa yang mengetuk-ketuk itu, karena kalau misalkan orang yang sopan gitu kan mungkin salam dulu, Mas, ya, atau enggak gitu permisi atau gimana gitu kan. Ini enggak ada suara sama sekali, cuman hanya suara ketukan pintu. Dan ketika itu Pak Kohar menyuruh istrinya untuk membukakan pintu, tapi istrinya tidak berani untuk membukakan. Dan waktu itu dibiarkanlah sama Pak Kohar ini, Mas. Dibiarkan pintu itu karena takutnya mungkin perampok atau gimana gitu kan, yang akan merampok rumahnya. Dan semakin keras kutukan itu, Mas, semakin keras dan lama tidak dibukakan, semakin keras kutukan itu, dok 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 dok. Dan suaranya seperti bukan mengetuk lagi tapi memukul-mukul, gedor gitu ya, gedor pintu sampai jedok 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 seperti itu, Mas. Dan itu membuat Pak Kohar ini benar-benar jengkel dengan ketukan itu. Akhirnya beliau memutuskan keluar dengan membawa pentungan, Mas, membawa pentungan untuk jaga-jaga diri ketika nanti mungkin memang benar-benar itu perampok. Ketika beliau melihat sedikit dari sela-sela gorden, diintiplah dengan beliau
yang terjadi dan yang terlihat di situ adalah bukan seorang manusia, namun sesosok pocong yang sangat besar dengan kain kafan yang sudah compang-camping, nggak jelas gitu, rusak, dan banyak, maaf mas ya, banyak darah gitu kan, banyak darah dan campur dengan tanah, dengan muka yang sangat seram sekali dan rusak mukanya itu mas. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu kan. Wajah dari pocong ini rusak, tidak berbentuk wajah seseorang lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa membayangkan. Dan seketika itu Pak Kohar langsung jatuh pingsan ketika sudah melihat sosok yang menggedor-gedor pintu. Dilihat dari gorden tadi, Pak Kohar ini langsung jatuh dan pingsan. Tapi sempat kebuka itu anunya? Belum sempat kebuka karena beliau was-was dengan takutnya itu tadi perampok. Akhirnya beliau melihat dari sela-sela gorden dan beliau langsung jatuh, dan ditemukan istrinya pada saat itu juga. Dan ketukan itu sudah nggak ada. Ketukan itu sudah hilang. Sampai akhirnya keesokan harinya Pak Kohar ini siuman dan menceritakan kepada istrinya bahwa aku kemarin melihat sesosok sesosok pocong yang diceritakan oleh Pak Tarmin. Ternyata memang pocong itu benar-benar meneror desa kita. Dan tak lama Pak Kohar ini sakit-sakitan dan tambah parah mas sakitnya. Dan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Innalillahi. Sampai meninggal ternyata. Sampai meninggal dunia Pak Kohar ini tadi. Apakah meninggalnya ini ada hubungannya dengan si pocong atau mungkin apa mas? Kalau mungkin bisa jadi mas ya, karena orangnya juga sudah sepuh dan hanya tinggal berdua dengan istrinya gitu kan. Beliau mungkin meninggal karena shock melihat kejadian itu ya. Gitu kan. Sekarang bentuknya saja sudah seperti itu gitu loh mas, dengan orang sesepuh itu. Mungkin beliau terkena serangan jantung bisa jadi, atau beliau karena sering keluar malam dan akhirnya waktu itu sempat shock melihat itu dan akhirnya imunnya terganggu. Mungkin bisa jadi dari situ mas. Cuman kalau dari segi andong pocongnya kita belum tahu ya mas, wallahu alam kalau hal-hal itu bisa terjadi seperti itu mas. Dan sampai akhirnya teror ini semakin mencekam di desa kami mas. Jadi saat itu anak-anak kecil seumuran saya tidak boleh keluar lagi jam 8 malam. Orang-orang itu sudah tidak berani untuk keluar lagi di atas jam 10 malam, itu sudah di rumah masing-masing. Dan sampai saat itu mendatangkan banyak sekali paranormal yang akan membantu kami gitu mas. Karena kami berpikir bahwa ini adalah kiriman dari Lumpur Lapindo bersangkutan dengan si naga tersebut untuk meneror kami. Seperti itu mas. Dan saat itu paranormal ini memberikan seperti tumbal gitu ya mas ya, ke dalam lumpur itu dengan kepala kerbau, kepala kambing dan sebagainya sudah dilakukan oleh beberapa paranormal, dan itu tidak terjadi perubahan. Andong ini tetap meneror mas. Dan ada hal baru mas dari andong ini mas. Apa itu? Ternyata andong ini tidak sendirian. Sosok andong ini ada dua. Ceritanya berbeda dengan Pak Kohar. Ada salah satu orang yang juga didatangi oleh andong pocong, tapi dengan rupa yang sangat berbeda. Andong ini sempat sebelumnya meneror satu orang, tapi tidak dibukakan oleh orang tersebut. Jadi orang tersebut sama kejadiannya seperti Pak Kohar. Jadi mendengarkan sebuah lonceng berhenti di depan rumahnya dan terdengar ketukan pintu. Beliau tidak membukakan pintu tersebut, dan itu tidak berlangsung lama. Ketukan itu hilang mas. Dan
nasib naasnya menimpa tetangganya. Tetangganya waktu itu diketuk pintunya, karena mungkin ya tidak terlalu malam, Mas. Iya. Nasib naasnya di tetangganya ini tadi, beliau sampai membukakan pintu. Membukakan pintu, dan yang dilihat adalah pocong yang berbeda. Bentuknya tidak lusuh, cuman memang bentuk pocong, tapi banyak tanah-tanah dan beberapa bercak darah, tapi wajahnya masih membentuk wajah, masih ada hidungnya, maksudnya ya memang rusak, cuman masih membentuk. Kita bisa melihat bahwa itu wajah gitu. Dan itu sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya, Pak Ohar. Dan orang-orang menyebut andong pocong ini ada dua, andong pocong laki-laki dan andong pocong perempuan. Dan yang sampai dibukakan pintu ini tadi, walaupun dia bernasib apes ya, Mas, apesnya di situ karena didatangi dan sampai membukakan pintu, dan alhamdulillahnya beliau tidak sampai meninggal dunia, hanya sakit saja. Ya mungkin karena shock ini tadi, Mas ya, beliau demam beberapa hari dan akhirnya sembuh. Dan tadi diceritakan kepada masyarakat lagi bahwa andong ini tidak sendirian, andong ini ada dua. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, dan membedakannya adalah yang laki-laki ketika kita didatangi, dia akan berusaha terus untuk sampai benar-benar orang yang ada di dalam rumah membukakan pintu kita. Sedangkan yang perempuan, dia akan berpindah ketika dia sudah lama mengetuk pintu dan tidak dibukakan, dia akan pindah rumah dan mencari mangsa yang lain. Dan mungkin bisa jadi pocong yang perempuan ini tidak sampai menyebabkan meninggal dunia. Seperti itu, Mas. Nah itu teror itu semakin mencekam di desa kami, semakin membuat sepi keadaan desa kami, sampai benar-benar kondisi desa kami itu seperti desa mati ketika malam hari gitu kan, gelap gulita, tidak adanya orang bersosialisasi lagi ketika malam hari. Itu sangat-sangat luar biasa bagi kami, Mas, membuat kami benar-benar depresi dengan keadaan yang kita alami saat itu. Kita bertahan di tengah polusi yang sangat luar biasa, dan kita juga memikirkan hal-hal teror seperti itu, kenapa kok sampai kita diteror dan sebagainya. Sampai akhirnya saya sendiri mengalami hal tersebut. Saking bandelnya saya mungkin, Mas ya, waktu sudah ada imbauan dari orang-orang tua bahwa anak kecil nggak boleh pulang malam hari, ketika itu Sabtu malam Minggu kita biasanya kan kita anak-anak kecil dibebaskan untuk tidak belajar di Sabtu malam Minggu karena besoknya libur. Saya dan kakak saya ini bermain dengan teman-teman, Mas. Jadi di satu lapangan di daerah desa saya situ, kami bermain di sana. Tidak terasa waktu itu sudah hampir jam 10 malam. Ketika jam 10 malam itu, nah ini tadi, Mas, di desa saya itu kan ada sawah yang salah satu akses masuk yang Pak Tarmin tadi kan. Pak Tarmin tadi itu. Jadi sawah itu kelihatan dari rumah saya. Ketika saya akan masuk, jadi rumah saya itu lewatnya ada dua jalan, Mas. Jalan lewat jembatan atau lewat dalam, lewat pemukiman warga yang melewati gang. Ketika saya sedang sampai dari gang itu, dari jauh saya mendengarkan, Mas, lonceng tersebut jalan menjauh, tapi, Mas, bukan mendekat, dia menjauh. Cering, cering, cering. Seketika itu pikiran saya sudah mengarah ke andong pocong. Saya berhenti tepat di gang itu, tidak berani keluar karena takutnya ketika keluar saya akan melihat. Saya benar-benar takut dan saya berdiri di situ cukup lama, dan bunyi itu cukup lama, Mas. Jadi jalan pelan, cering, 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 tidak ada bunyi tapal kuda sama sekali. Jadi hanya bunyi lonceng itu tadi. Dan saat itu saya memberanikan diri untuk sedikit mengintip, Mas, dari dalam gang tersebut. Jadi ini gang, belok ini sudah lurus, ini udah sawah, Mas. Udah mau arah ke sawah. Ketika saya mengintip itu, dan benar, Mas, apa yang saya lihat. Dan saya akhirnya percaya apa yang dikatakan para orang tua tersebut, bahwa benar-benar ada teror tersebut. Saya melihat secara langsung bahwa bentuk andong ini sangat-sangat menyeramkan gitu. Maksudnya saya memang tidak melihat pocongnya secara langsung, karena saya hanya melihat dari belakang, karena memang sosok ini arahnya menjauh dari pemukiman
desa gitu kan, bukan masyarakat. Dari belakang itu terlihat bahwa pocongnya ini menunggangi di belakang di kursi penumpang itu dengan andong yang ditarik oleh dua sosok kuda yang berbadan kuda dan berkepala manusia itu tadi. Dan seketika itu saya lari ke rumah dengan memejamkan mata saya dan berdoa supaya benar-benar saya tidak berpapasan atau pocong ini menengok ke saya. Saya masuk dan waktu itu pintu saya terkunci. Saya sampai ketok-ketok rumah saya tadi, manggil ibu saya dan akhirnya dibukakan itu tadi Mas pintu. Dan alhamdulillahnya pocong itu tidak menengok ke saya. Tapi hal hal yang nasib apesnya diterima oleh kakak saya. Kenapa? Saya tidak tahu karena waktu itu kan kita lagi main kan sama teman-teman, kita bareng-bareng kan main malam itu Mas sama teman-teman sama kakak saya, dan mungkin bisa jadi kakak saya juga melihat hal yang sama dengan saya ketika sedang perjalanan pulang. Dan kakak saya itu besoknya, keesokan harinya, dia dirasuki oleh sesosok makhluk halus. Itu pada waktu maghrib Mas. Setelah azan maghrib itu, kakak saya lagi duduk-duduk di depan teras rumah dan tiba-tiba nangis sangat kencang. Dia itu bertingkah seperti ular. Jadi badannya itu meliuk-liuk di lantai gitu. Dan orang-orang seketika panik saat itu, tanyakan kenapa gitu, kenapa istighfar seperti itu. Dan tidak bisa ngomong apa-apa, hanya diam dan meliuk-liuk seperti ini. Dan itu berlangsung sangat lama. Setelah dipanggilkan kayak ustadz, terus habis itu kayak di sana itu kayak bukan dukun sih sebenarnya Mas, tapi orang pintar lah kan. Orang pintar untuk disowok gitu. Ada apa sebenarnya kakak saya ini gitu kan. Dan akhirnya saya menceritakan, kemarin habis main di lapangan ini sekitar jam 10-an kita baru pulang, dan saya pulang itu melihat sosok andong pocong ini. Tapi memang sebelumnya saya tidak berani cerita, dan ketika itu saya baru berani cerita bahwa kami berdua dan teman-teman itu sedang bermain dan pulang jam 10 malam, melanggar imbauan para orang tua gitu kan. Mungkin bisa jadi Mas ini diganggu oleh hal yang sama dengan saya ketika pulang, dan mungkin dibayangkan sampai hari itu juga. Dan akhirnya masuklah ke kakak saya ini, dan akhirnya jadilah seperti itu. Dan itu membuat kakak saya itu wataknya sangat berbeda dengan aslinya Mas. Awal mulanya? Yang awal mulanya dia itu ceria, awal mulanya itu dia diajak ngomong gitu juga enak, namanya temen gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan Mas. Ini berbeda, orang tuanya dilawan Mas. Kalau bahasa Jawanya itu kan dipisui lah Mas. Orang tuanya itu sampai dikata-katain kotor gitu loh. Ketika ditanyain gitu jawabannya wis kata kotor, dipanggil gitu dia jawabnya sudah ngegas gitu loh Mas. Dan ketika diajak ngobrol, dia itu hanya merespon dengan cuman gitu-gitu aja. Dan itu membuat semakin bingung orang-orang, dan itu berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, 1 mingguan lebih Mas. Mas saya seperti itu. Dan sampai akhirnya ada yang bilang bahwa dia dirasuki bukan hanya satu sosok, tapi ada beberapa sosok yang masuk ke dalam dirinya. Ada gondoruo, ada ular, dan satunya lagi itu ada sangkut pautnya dengan andong pocong ini tadi. Dan sampai akhirnya berhasillah ibaratnya diruqyah gitu kan Mas ya. Keluarlah si sosok-sosok ini tadi, dan walaupun sudah keluar, namun cara bersosialisasi kakak saya ini tadi sudah berbeda. Dan itu sampai sekarang Mas sudah tidak mau berbaur dengan sepupu-sepupunya lagi. Dan bahkan kabarnya saat ini saya juga tidak tahu
kabarnya saya cuman hanya sekedar tanya kepada Pak D saya ketika Pak D saya datang ke rumah saya, atau bahkan ketika saya main ke rumahnya Pak D saya itu tadi, si mas saya ini tadi nggak ada di rumah. Gitu. Selalu menghindar ketika ada sepupunya yang datang dan sebagainya, seperti itu Mas. Dan itu sangat luar biasa sekali, dan saya semakin tertekan dengan keadaan seperti itu Mas. Yang benar-benar saya juga melihat seperti Pak Tarmin yang dari awal melihat di tengah-tengah sawah seperti itu Mas. Dan itu sangat membuat desa kami apa ya Mas, kondisi sosialnya semakin kacau. Dan akhirnya banyak hal-hal gaib yang dirasakan oleh masyarakat setempat, bukan hanya dari Andong Pocong namun dari gangguan-gangguan makhluk yang lain. Berarti bisa memancing makhluk-makhluk lain juga. Iya, itu Andong Pocong. Mungkin karena energinya besar seperti itu Mas. Dan pada akhirnya pada tahun 2006, saya lupa bulan apa waktu itu, desa kami, giliran desa kami yang diterjang oleh lumpur lapindo tersebut, jebol, dan akhirnya ngubur desa saya Mas. Waktu itu sangat-sangat luar biasa sekali gitu kan. Setelah teror Andong Pocong dan teror hal-hal gaib yang lain, belum selesai derita kami di situ, kami ditambahi derita harus meninggalkan desa kami, dan tragedinya sangat luar biasa sekali, sampai harus berpisah dengan orang-orang yang saya sayangi di situ, teman-teman saya dan sebagainya. Saya harus berpisah, saya harus merasakan di pos pengungsian, saya harus merasakan kehidupan sosial saya yang sehari-hari bahagia tapi berubah dengan seperti itu, gitu Mas. Itu sangat-sangat benar-benar merusak merusak psikis kami. Betul. Saat itu seperti itu Mas. Jadi kurang lebih hal-hal ini tadi yang disebabkan oleh pengeboran ini tadi, rentetannya sangat luar biasa. Berarti ketika teror Andong Pocong ini hilangnya itu ketika istilahnya itu hilang begitu saja atau seperti apa Mas? Nah, setelah jebolnya tanggul ini tadi Mas, gitu kan, saya kan sudah pindah kan saya di pengungsian, dan saya akhirnya pindah ke Sidoarjo Kota. Informasi yang saya dapat, ternyata lingkungan hidup saya yang baru itu tahu dengan teror hal teror tersebut. Jadi ada yang bilang ternyata teror ini sampai ke Mojokerto dan bahkan ada di Surabaya juga. Oh, ruang lingkup Andong Pocong ternyata nggak hanya di desa sampai aja berarti. Ternyata dia itu sampai keliling gitu loh Mas. Maksudnya apa misi yang dibawa sama dia gitu kita nggak tahu. Iya. Sampai katanya itu ada di Mojokerto, sampai ada teror juga di Surabaya kayak gitu. Itu ternyata bukan hanya di desa saya gitu loh. Dan mungkin bahkan sampai saat ini gitu masih ada teror tersebut. Cuman tidak ada orang yang yang tahu. Bahkan pikiran saya Mas ya, Andong ini masih mengelilingi lingkup lumpur lapindo itu tadi, walaupun tidak ada orangnya. Iya. Seperti itu Mas. Iya. Bahkan ya itu gantinya markasnya mereka lah mungkin di lumpur lapindo itu. Sudah jadi rumah baru bagi Sudah mereka jadi rumah baru karena memang nggak ada orangnya Mas, tidak ada aktivitas dari manusia kan. Seperti itu. Iya, mungkin dari kejadian yang Mas Moko ceritakan barusan tentang lumpur, tentang Andong Pocong, tentang desa yang sudah mati, itu hikmah yang diambil dari kejadian itu apa Mas? Hikmahnya adalah keserakahan Mas. Jadi ya tadi orang yang serakah gitu kan, mereka mengebor lumpur di pemukiman warga, mengebor gas di lingkungan warga, dan akhirnya merusak lingkungan sekitar. Dan kita kan sebenarnya tahu ya bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Betul. Kita hidup itu dengan makhluk yang lain gitu kan. Makhluk itu juga punya perasaan dan mereka juga punya rumah. Ketika rumahnya diusik sama dengan kita akan marah. Masyarakat demo ke pihak pengebor, sedangkan makhluk ini dia akan membuat seperti itu tadi. Karena keserakahan manusia, bukan hanya kita kehilangan desa, namun kita sampai diteror seperti itu. Jadi hikmah yang kita ambil adalah manusia itu serakah sampai harus mengambil atau merampas hak-hak dari masyarakat dan makhluk
yang tidak terlihat ini tadi, Mas. Berarti yang saya ambil tadi dari cerita sampean bahwasanya cerita dari Andong Pocong ini ada yang bersumber dari naga tadi itu, yaitu disuruh oleh si naga tadi, sama yang kedua ini ketika tanggul jebol kemudian merendam salah satu makam keramat sehingga dia tidak terima dan menyerupai Andong itu tadi, seperti itu, Mas. Akhirnya meneror masyarakat dan mungkin sampai sekarang. Iya benar, sangat legend sekali cerita Andong Pocong ini sampai Sidoarjo, Mojokerto hingga Surabaya juga saya juga sempat mendengarnya dan luar biasanya sekali ketika sampai orang yang melihat itu sampai meninggal. Bahkan ya mungkin karena faktor shock dan lain sebagainya. Allah alam ya, seperti itu ya. Kita nggak tahu. Iya. Oke, Mas Moko, luar biasa sekali ceritanya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan mudah-mudahan korban daripada Lumpur Lapindo sendiri bisa tegar, bisa cepat pulih lah psikisnya. Dan tentunya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Moko ya sekali lagi. Selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.